Bab 8, Cost Quality Management dan Just in Time. Di sini poinnya ada dua, yang ke satu ada Cost Quality Management dan yang kedua ada Just in Time. Poin ke satu ada Cost Quality Management, pendahuluan. Tujuan terpenting dari sebuah perusahaan atau organisasi adalah untuk mendapatkan dan memaksimalkan keuntungan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Variabel terpenting dalam memaksimalkan keuntungan adalah biaya. Ini disebabkan dalam melakukan produksi, biaya akan selalu ada, sehingga biaya harus dikelola secara benar. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan mengarah pada pencapaian kerugian yang apabila terjadi secara terus-menerus akan membuat perusahaan berhenti beroperasi untuk selamanya. Manajemen proses. Manajemen menggambarkan fungsi yang dilakukan oleh manajer dan pekerja. Proses manajemen dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan sebagai berikut. 1. Planning. Perencanaan merupakan kegiatan manajerial meliputi perumusan tindakan secara terperinci di mana termasuk mengidentifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada controlling. Pengendalian adalah kegiatan manajerial memantau implementasi rencana dan mengambil tindakan korektif sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada decision making. Pengambilan keputusan adalah kegiatan manajerial yang berkaitan dengan proses pemilihan dan pengambilan keputusan yang tepat saat dihadapkan oleh beberapa strategi atau rencana. Kualitas suatu produk merupakan faktor yang paling penting bagi suatu perusahaan dan juga mencerminkan performa dari suatu perusahaan. Menurut Kotler dan Armstrong, kualitas suatu produk dapat diartikan sebagai kemampuan dari karakteristik produk untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Kualitas suatu produk dapat dijabarkan ke dalam 8 dimensi kualitas, yaitu 1. Performance, 2. Aesthetic, 3. Serviceability, 4. Features, 5. Reliability, 6. Durability, 7. Conformance, 8. Fitness for use. Cost behavior digunakan untuk melihat fungsi biaya baik sebagai bagian dari modal dalam memproduksi produk dan fungsinya sebagai bagian dari inventory. Perubahan yang sering terjadi dapat dibagi menjadi 3. Yang ke-1 fixed cost, yang kedua variable cost, yang ketiga mixed cost. Cost quality. Cost of quality adalah cost atau biaya yang dikeluarkan karena munculnya kualitas produk yang buruk. Berdasarkan definisi ini, maka kualitas cost dapat dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kontrol terhadap produk dan kegiatan yang berkaitan dengan failure produk. Cost quality sebagai garis besar dapat dikategorikan dalam 4 kategori. Yang ke-1 biaya pencegahan, yang kedua biaya penilaian, yang ketiga biaya kegagalan internal, yang keempat biaya kegagalan eksternal. Poin kedua ada just in time. Definisi dari just in time menurut Taiichi Ohno adalah sistem inventory yang memproduksi suku cadang hanya pada tempat yang diperlukan pada saat manajemen kualitas biaya, dan just in time yang diperlukan dan dengan jumlah sesuai dengan keperluan saat itu. Tujuan utama dari penerapan sistem just in time ini adalah untuk mengurangi pemborosan biaya dengan cara semaksimal mungkin memotong biaya yang tidak diperlukan, terutama biaya yang terjadi oleh kegiatan logistik atau penyediaan. Oleh karena itu, kunci dari penerapan just in time ini adalah sistem logistik yang efisien. Karakteristik khusus dari just in time menerapkan zero stock atau menjaga jumlah persediaan seminimum mungkin dengan cara membeli material dan memproduksi barang hanya dilakukan jika dibutuhkan. Tetap berfokus dan menjaga kualitas produk. Jadwal produksi dilakukan melalui perencanaan yang baik untuk menghindari keterlambatan produksi serta memastikan stok barang mencukup. Kelebihan menggunakan just in time, yang ke-1 mengurangi kebutuhan akan tempat atau gudang penyimpanan. Yang kedua mengurangi atau menghilangkan produk yang gagal. Yang ketiga mengurangi waktu produksi dan biaya transportasi. Yang keempat mengurangi biaya dengan cara merampingkan sistem produksi. Kekurangan menggunakan just in time, yang ke-1 apabila pemasok barang tidak mampu menyediakan pesanan dalam waktu yang singkat atau tidak mampu menjaga kualitas barang, maka hal ini
menyebabkan menghentikan proses produksi secara total karena tidak mempunyai bahan atau material cadangan. Yang kedua, sistem ini memerlukan tim perencanaan yang mampu membuat rencana produksi secara detail dan akurat. Yang ketiga, pekerja tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja di berbagai tahap produksi, sehingga bisa mengurangi kecepatan produksi.